Masih tetap bersama Ednan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan ulangan bab 3 paket 2 sesi keempat. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan latihan ulangan bab 3 paket 2 sesi kelima. Soal huruf C dari nomor 1 sampai nomor 3. Matematika Kurikulum 2013. Langsung saja, mari kita simak. Kita lanjutkan pembahasan Matematika kelas 5 Kurikulum 2013. Di mana sesi sebelumnya kita telah membahas dari huruf A dan huruf B. Sesi kelima ini kita lanjutkan membahas huruf C. Oke? Jadi kita bahas 3 soal teman-teman ya. Nah, soal huruf C teman-teman, kita mulai dari soal pertama, lalu kedua dan ketiga. Oke, kita mulai dari soal pertama. Buatlah 2 rute yang dapat dilalui Jessie dari rumah ke toko buku. Nah, coba kita perhatikan gambar denahnya teman-teman. Di mana gambar denah ini, rumah Jessie berada di sebelah kiri atas. Ini rumah Jessie. Kita diminta membuat rute yang dapat dilalui Jessie dari rumah ke toko buku. Nah, sebelum kita menentukan arah rutenya, kita perhatikan terlebih dahulu arah mata angin. Arah mata angin ini teman-teman nanti jadi satu acuan kita, oke? Nah, sebelah kanan kita arah timur, bagian bawah selatan, bagian kiri kita ini barat, bagian atas utara. Rumah Jessie berada di sebelah kiri atas, sementara toko bukunya berada di bagian kanan bawah. Oke, kita nanti menerangkan teman-temannya rute mana aja yang dapat dilewati Jessie menuju ke toko buku. Kita lanjut, soal nomor 2. Sebuah rumah sakit yang menghadap arah utara terletak di dekat perempatan jalan. Di sebelah kiri rumah sakit terdapat kantor pos, dan di sebelah kanan terdapat kantor polisi. Kantor polisi berada tepat di ujung perempatan. Tepat di seberang rumah sakit terdapat gedung serbaguna. Di sebelah kanan serbaguna ada lapangan sepak bola. Di sebelah kanan lapangan sepak bola itu ada gedung teater, sementara di 3 ujung perempatan lainnya terdapat toko mebel, toko besi, dan toko buku. Lalu, toko mebel berada di sebelah timur rumah sakit dan toko besi berada di utara toko mebel. Pertanyaannya, gambarkan denah sederhana berdasarkan keterangan tersebut. Nah, untuk soal nomor 2 teman-teman, kita akan jelaskan di whiteboard kita teman-teman ya, berdasarkan keterangan soal nomor 2. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Diketahui koordinat titik A 4,1, titik koordinat B negatif 4, negatif 5, titik koordinat C 4, negatif 11, dan titik koordinat D 6, negatif 5. Lalu, keempat koordinat tersebut membentuk suatu bangun datar. Pertanyaannya, tentukan nama bangun yang terbentuk. Nah, untuk soal nomor 3 yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, kita harus ingat teman-temannya, untuk menentukan titik koordinat, kita mulai dari sumbu X. Nah, sumbu X itu adalah mendatar atau horizontal, lalu sumbu Y yang vertikal, dari atas ke bawah. Nanti kita tentukan teman-temannya titik koordinat A, B, C, dan D agar membentuk suatu bangun datar. Oke, dari soal nomor 1, 2, dan 3 kita bahas di whiteboard kita. Kita masuk ke pembahasan sesi kelima, latihan ulangan bab 3 paket 2, soal huruf C. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, perhatikan denah berikut. Buatlah 2 rute yang dapat dilalui Jessie dari rumah ke toko buku. Jadi soal nomor 1 teman-teman, kita diminta membuat 2 rute yang dapat dilalui Jessie dari rumah ke toko buku. Oke? Coba kita perhatikan teman-teman gambar denahnya, di mana rumah Jessie berada di bagian kiri atas, lalu toko bukunya berada sebelah kanan bagian bawah. Yang ini teman-teman. Kita diminta membuat rute yang dapat dilalui Jessie ke toko buku. Oke,
Kita mulai dari rute pertama. Dari rumah Jessie, jalan sampai ke perapatan, lalu jalan lagi ke Jalan Melati ini, terus sampai ke ujung pertigaan ini, lalu ambil ke arah selatan. Oke, arah selatan Jalan Anggrek. Lalu jalan terus sampai ke perapatan ini, jalan lagi beberapa meter hingga tibalah di toko buku. Nah, ini adalah rute pertama. Kita akan mulai dari rute kedua. Dari rumah Jessie, jalan terus sampai ke perapatan, lalu belok ke arah selatan, Jalan Mawar, jalan lagi sampai ke perapatan ini, belok lagi ke arah timur, Jalan Ros, terus jalan hingga sampai ke perapatan lagi, belok ke arah selatan, hingga tibalah di toko buku. Jadi, Jessie memiliki dua rute dari rumah hingga ke toko buku. Nah, sekarang kita baca teman-teman yang kita salin. Rute pertama, dari rumah Jessie, jalan lurus melewati perapatan, kemudian sampai di ujung pertigaan, Jalan Melati, lalu belok ke arah selatan, Jalan Anggrek, kemudian jalan terus sampai ke perapatan, lalu jalan beberapa meter dan tibalah di toko buku. Lalu rute kedua, dari rumah Jessie, jalan terus sampai ke perapatan, belok ke arah selatan, Jalan Mawar, terus sampai ke perapatan, belok ke arah timur, Jalan Ros, kemudian jalan terus sampai ke perapatan, belok ke arah selatan dan tiba di toko buku. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Sebuah rumah sakit yang menghadap ke arah utara terletak di dekat perempatan jalan. Di sebelah kiri rumah sakit terdapat kantor pos, dan di sebelah kanan terdapat kantor polisi. Kantor polisi berada tepat di ujung perapatan. Tepat di seberang rumah sakit terdapat gedung serbaguna. Di sebelah kanan gedung serbaguna ada lapangan sepak bola. Di sebelah kanan lapangan sepak bola itu ada gedung teater. Sementara di 3 ujung perempatan lainnya terdapat toko mebel, toko besi, dan toko buku. Toko mebel berada di sebelah timur rumah sakit, dan toko besi di utara toko mebel. Pertanyaannya, gambarkan denah sederhana berdasarkan keterangan tersebut. Nah, coba perhatikan sebelah kanan kita. Di mana gambar denah ini telah kita jawab berdasarkan keterangan tersebut. Oke, jadi gambarnya cukup sederhana. Apa adanya teman-teman, karena saya kurang pintar soal menggambar. Oke, yang penting kita paham. Nah, coba kita perhatikan arah mata angin. Di mana sebelah kiri ini adalah arah mata angin timur, selatan, barat, dan utara. Kita akan jawab dan menempatkan masing-masing berdasarkan arah mata angin. Oke, kita mulai baca dari atas. Sebuah rumah sakit yang menghadap ke arah utara terletak di dekat perempatan jalan. Di sebelah kiri rumah sakit terdapat kantor pos. Jadi, di sebelah kiri rumah sakit, ini teman-teman, terdapat kantor pos. Nah, coba kita perhatikan. Di sebelah kiri rumah sakit, apakah terdapat kantor pos? Nah, ini rumah sakit. Di sebelah kirinya ada kantor pos. Berarti benar teman-teman ya, berdasarkan rumah sakit. Di sini rumah sakit, kita ambil sebelah kirinya, kita gambarkan kantor pos. Lalu kita lanjutkan, dan di sebelah kanannya terdapat kantor polisi. Oke, nah ini rumah sakit. Di sebelah kanannya terdapat kantor polisi. Di sini teman-teman ya, kita gambarkan. Kita lanjutkan. Kantor polisi berada tepat di ujung perempatan. Jadi benar posisinya teman-teman ya, karena kantor polisi berada tepat di ujung perempatan. Jadi ini adalah perempatan. Jadi kantor polisi benar-benar berada di ujung perempatan. Rumah sakit, sebelah kirinya kantor pos dan sebelah kanannya kantor polisi. Lalu kantor polisi tepat berada di ujung perempatan. Lalu kita lanjutkan. Tepat di seberang rumah sakit terdapat gedung serbaguna. Jadi di seberang rumah sakit ini terdapat gedung serbaguna. Jadi kita perhatikan rumah sakit di sini. Di seberang rumah sakit ada gedung serbaguna. Nah, ini teman-teman. Jadi gedung serbaguna ini tepat di seberang rumah sakit. Oke, kita lanjutkan. Di sebelah kanan gedung serbaguna ada lapangan sepak bola. Kita perhatikan, ini gedung serbaguna, sebelah kanannya apakah ada lapangan sepak bola? Nah, ini gedung serbaguna, sebelah kanannya ada lapangan sepak bola. Ini adalah lapangan sepak bola. Oke. Di sebelah kanan lapangan sepak bola itu ada gedung teater. Kita perhatikan, ini lapangan sepak bola, di sebelahnya ada gedung teater. Ini gedungnya. Lalu kita lanjutkan.
Sementara di 3 ujung perempatan lainnya terdapat toko mebel, toko besi, dan toko buku. Jadi ada toko mebel, ada toko besi, dan ada toko buku. Kita perhatikan di 3 ujung perempatan. Ini perempatan. Oke. Terdapat toko mebel, toko besi, dan toko buku. Lalu, toko mebel berada di sebelah timur rumah sakit. Jadi toko mebel berada di sebelah timur rumah sakit. Kita perhatikan toko mebel. Kita buat di sini teman-teman posisinya. Lalu di sebelah timur rumah sakit. Kita perhatikan rumah sakit ada di sini. Berarti benar teman-teman ya. Sebelah timurnya rumah sakit. Jadi untuk menentukan bukan ini teman-teman acuannya. Acuannya rumah sakit. Jadi kita perhatikan ini sebelah timur. Ini rumah sakit. Berarti toko mebel berada di sebelah timur rumah sakit. Lalu kita lanjutkan. Dan toko besi di utara toko mebel. Kita perhatikan toko besi di sini, di utaranya toko mebel. Kita perhatikan toko besi di sini, toko mebel di sini. Oke, kita baca kembali teman-teman ya. Di 3 ujung perempatan terdapat toko mebel, toko besi, dan toko buku. Di mana toko mebelnya berada di sebelah timur rumah sakit. Jadi ini sudah diketahui teman-teman toko mebelnya. Berada di sebelah timur rumah sakit, maka kita tempatkan di sini. Di sebelah timurnya rumah sakit. Lalu, toko besi di utara toko mebel. Ini juga sudah diketahui toko besinya. Di utara toko mebel. Jadi toko besi di sini teman-teman ya. Jadi, toko besi di utaranya toko mebel. Nah, bagaimana dengan toko buku? Toko buku kita tempatkan di sini. Kenapa kita tempatkan di sini? Karena di 3 ujung perempatan terdapat toko mebel, toko besi, dan toko buku. Toko mebelnya sudah kita tentukan di sini, toko besi di sini, dan toko buku otomatis kita tempatkan di sini. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Diketahui koordinat titik A 4,1, B negatif 4,5, C 4,11, dan D 6,5. Keempat koordinat tersebut membentuk suatu bangun datar. Tentukan nama bangun yang terbentuk. Nah, coba kita perhatikan teman-teman. Soal nomor 3 ini. Di mana kita nanti menentukan titik koordinatnya, kita mulai dari sumbu X. Maka, angka 4 ini adalah sumbu X, lalu yang sebelahnya ini angka 1 adalah sumbu Y. Karena yang ditanya adalah, tentukan nama bangun yang terbentuk. Maka, kita nanti menggambarkan koordinat kartesius. Oke, kita mulai menentukan titik koordinat A. X-nya 4, sumbu Y-nya 1. Nah, yang mendatar ini adalah sumbu X, lalu yang vertikal ini adalah sumbu Y. Maka, angka 4 ini kita cari teman-teman di sumbu X. 1, 2, 3, 4 di sini. Lalu sumbu Y-nya angka 1, kita perhatikan di sini. Berarti kita tarik ke angka 4. Nah, di sini adalah titik koordinat A. Oke. Lalu yang B negatif 4, negatif 5. Jadi sumbu X-nya negatif 4, sumbu Y-nya negatif 5. Kita perhatikan. Di sini teman-teman kita mulai dari sumbu X terlebih dahulu ke sini. Negatif 4, kita tarik ke sini. Lalu Y-nya negatif 5. Kita tarik ke sebelah kanan kita. Nah, berarti di sini adalah titik koordinat B. Lalu kita tentukan koordinat titik C, di mana X-nya angka 4, yang ini, sumbu Y-nya negatif 11. Kita perhatikan teman-teman, ini angka 4, kita tarik ke bawah sampai ke negatif 11. Nah, di sini teman-teman. Jadi, di sini adalah titik koordinat C. Oke. Lalu yang D, sumbu X-nya 6, yang ini, sumbu Y-nya negatif 5. Kita perhatikan teman-teman, ini 6. Kita ke bawah teman-teman ya. Apabila negatif, kita arahkan ke bawah. Kita perhatikan angka 6 ke negatif 5. Nah, jatuhnya di sini teman-teman. Oke, berarti di sini adalah titik koordinat D. Nah, sekarang titik koordinatnya masing-masing telah kita tempatkan sesuai dengan diminta. Lalu kita akan hubungkan teman-teman agar membentuk suatu bangun datar. Kita hubungkan. Oke teman-teman. Nah, di sini kita tarik garisnya.
titik koordinat A ke titik koordinat B kita hubungkan. Oke, lalu titik koordinat B ke C. Kira-kira ini membentuk bangun ruang, bangun datar apa? Kita perhatikan. Oke, lalu A ke D. Kita hubungkan semua. Lalu dari D ke C atau CD kita hubungkan. Nah, ini titik koordinat D. Nah, sekarang kita perhatikan, ini adalah bangun ruang layang-layang. Jadi, sifat atau ciri-ciri bangun datar layang-layang memiliki 4 titik sudut. Jadi, titik sudut A, B, C, dan D. Lalu memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Jadi contohnya AB sama dengan AD. Oke, lalu BC sama dengan CD. Oke teman-teman. Lalu mempunyai sepasang sudut yang sama besar dan mempunyai 2 garis diagonal tegak lurus yang saling berpotongan. Ini diagonal pertama yang saling berpotongan teman-teman ya. Ini yang kedua. Dan memiliki simetri lipat dan juga mempunyai simetri putar. Jadi yang terbentuk adalah bangun layang-layang. Dapat kita tulis bangun datar layang-layang. Oke? Nah, sedikit teman-teman, jangan sampai terlewatkan, titik koordinatnya juga harus kita cantumkan. Oke? Titik koordinat A, sumbu X-nya 4, sumbu Y-nya 1. Lalu titik koordinat B, sumbu X-nya negatif 4, lalu sumbu Y-nya negatif 5. Lalu titik koordinat C, sumbu X-nya 4 dan sumbu Y-nya negatif 11. Dan titik koordinat D, sumbu X-nya 6 dan sumbu Y-nya negatif 5. Nah, ini harus disalin teman-teman ya, agar bisa mensinkronkan setiap titik koordinatnya. Oke, kita sudah menyelesaikan latihan ulangan bab 3 paket 2 sesi kelima, di mana kita akan masuk membahas latihan ulangan bab 3 paket 2 sesi ke-6. Mudah-mudahan kita dapat belajar lagi teman-teman di hari berikutnya. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti sesi sebelumnya, silakan cari di playlist yang sudah disiapkan. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Dan juga tekan loncengnya teman-teman ya, agar bisa mendapatkan video terbaru lainnya. Apabila ada yang terlewatkan atau kurang teliti dalam pembahasan kita ini, mohon dimaafkan teman-teman, karena kita saling belajar. Oke, terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.